Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Fatur Rahim selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu dalalah, dan tak lupa juga teman-temanku yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Nafisatul Wafa dan juga rekan saya Alfi Syari Majid Mas PK akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Makna dan Pendekatan Teori Kontekstual. Yang pertama yaitu pengertian makna konstekstual. Makna konstekstual adalah makna sebuah leksem atau kata yang berada di dalam satu konteks. Makna konteks dapat juga berkenan dengan situasinya, yakni tempat, waktu, dan lingkungan penggunaan bahasa. Makna konstekstual mengarah kepada makna yang jauh lebih luas ketimbang makna-makna yang lain, baik itu makna fonologis, makna morfologis, makna sintaksis, dan juga makna leksikal. Demikian karena struktur bahasa mengandung sekumpulan relasi. Tiap kata memiliki relasi dengan kata sebelumnya maupun setelahnya. Konteks atau siyak termasuk faktor terpenting yang memengaruhi makna, karena makna yang dikandung oleh sebuah kata jelas sangat dipengaruhi oleh konteksnya. Makna sebuah kata bisa berubah seiring berubahnya konteks. Oleh karena itu, makna sebuah kata tidak hanya terbatas pada makna leksikal yang menjadi asal makna dari kata tersebut, namun akan merujuk pada orientasi yang lain seperti pengkhususan makna atau tahsis, pengumuman makna atau yang biasa disebut takmim, pemutlakan makna yang biasa disebut itlak, pembatasan makna yang biasa disebut takyid, dan juga pengglobalan makna atau yang biasa disebut dengan ijmal, yang dipengaruhi oleh aspek kejiwaan dan juga sosial. Makna konstekstual sangat mementingkan struktur bahasa yang ada di sekeliling kata atau kalimat, lalu mengambil makna melalui konteks sosial dan konteks situasi yang melahirkan perkataan tersebut. Penting bagi seorang peneliti untuk memperhatikan aspek sosial dalam menentukan makna. Aspek sosial yang penting karena bahasa merupakan bayangan dari masyarakat. Makna konstekstual dicirikan sebagai makna khusus dan terbatas yang merujuk kepada satu konteks. Hal ini berlawanan dengan makna leksikal yang memiliki tinjauan makna yang banyak dan umum. Makna leksikal bisa dimasukkan dalam konteks yang lebih dari satu. Dengan demikian, maka makna tidak bisa diperoleh selain dengan menentukan konteks kata. Menurut Ali, makna konstekstual memiliki peranan penting dalam menentukan makna karena makna menjelaskan yang global, menentukan yang tidak pasti, mengkhususkan yang umum, membatasi yang mutlak, membuat beraneka ragam makna kata, dan menunjukkan kepastian terhadap makna sebuah ujaran. Untuk lebih memperjelas dan menambah pemahaman, berikut ini adalah contoh. Kata doroba memiliki banyak makna sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghukum dengan contoh doroba Zaidun Umaron. Yang kedua dengan makna menyebutkan dengan contoh doroballahu masalan. Yang ketiga dengan makna membangun dengan contoh doroba lahu kubbatan. Yang keempat dengan makna mencetak dengan contoh dorobal umlah. Yang kelima dengan makna menentukan dengan contoh doroba lahu mawaidan. Yang keenam dengan makna berjalan, yang contohnya doroba fil ardi. Dan yang terakhir dengan makna menghitung dengan contoh doroba hamsata fi sittah. Dari contoh tersebut bisa dilihat bahwa makna leksikal ada di setiap kata tunggal. Namun ketika kata itu masuk ke dalam konteks, maka kata tersebut mempunyai makna yang berbeda di setiap masing-masing konteks. Konteks ini berbeda antar satu bahasa dengan bahasa yang lain, antar masa dengan masa yang lain, dan antar lingkungan dengan lingkungan yang lain. Makna konstekstual tidak bisa dinamakan dengan makna leksikal, karena konteks mengandung banyak petunjuk dan dalil yang terkadang memberikan makna kalimat yang bahkan tidak terbesit dan dalam pikiran ahli perkamusan. Selanjutnya yaitu teori pendekatan kontekstual akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Alfi Syari Masjid Mas PK. Kepadanya kami persilakan. Teori kontekstual.
Teori kontekstual. Sistem bahasa merupakan suatu sistem keterkaitan hubungan antara satuan yang satu dengan satuan yang lain, yaitu saling keterkaitan, ada hubungan, dan selalu terbuka terhadap definisi dan perubahan struktur leksikal dan sintaksisnya. Bahkan selain menentukan makna kata, perlu diperluas keseluruhan konteksnya. Jadi tidak hanya dalam penggunaan bahasa yang dituturkan, tetapi juga kita melihat dari penuturnya dan kesan apa yang disampaikan yang sesuai dengan makna yang ditutur. Inilah yang dimaksud dengan teori kontekstual. Adapun secara bahasa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konteks adalah bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna. Situasi yang ada hubungan dengan suatu kejadian. Itu untuk pengertian yang kedua. Ini dilihat dari kata konteks itu sendiri. Seperti contoh, orang itu harus dilihat dari sebagai manusia yang utuh dalam konteks kehidupan pribadi dan masyarakatnya, yaitu konteks kehidupan sendiri ini. Perintis pendekatan kontekstual sendiri adalah dari madhab London atau London School. Tokoh linguistik pencetus teori ini adalah G.R. Fitz. Fitz sendiri sebenarnya bukan orang yang pertama menemukan teori ini. Sarjana antropologi kebangsaan Rusia, yaitu Malinowski, yang pertama kali menggagas teori kontekstual ini. Fitz sendiri sangat terpengaruh atau termotivate oleh pandangan-pandangan Malinowski tentang teori kontekstual. Secara historis sendiri, teori semantik kontekstual muncul sebagai penolakan atas definisi bahasa tradisional yang mengatakan bahwa bahasa adalah media bagi menyampaikan ide-ide dan perasaan atau emosi. Sedangkan menurut teori kontekstual yang digagas oleh Malinowski yang diungkapkan dia, bahasa adalah lebih dari sekedar media penyampai ide atau perasaan, tapi bahasa juga sebagai perilaku manusiawi dan bagian dari aktivitas yang memiliki fungsi-fungsi yang banyak untuk komunikasi. Secara singkatnya, kata tidak memiliki banyak makna, namun pemakaian-pemakaian terhadap kata tersebut yang memiliki banyak makna. Pemakaian itulah yang akan mengeluarkan kata dari lingkungan atau kondisi bahasa yang statis ke lingkungan perkataan bahasa yang dinamis. Atas hal ini terdapat adagium yang terkenal, yaitu jangan mencari makna atas kata itu sendiri, tapi carilah pada penggunanya. Pada kesempatan lain, sesungguhnya terjemah yang benar itu tidak akan didapat seluruhnya dari kamus, tapi akan didapat dari penggunaan kata serta konteks-konteks yang menyertainya. Dalam penyampaian linguistik terdapat 4 poin dalam teori kontekstual ini, yaitu konteks linguistik, konteks emosional, konteks status atau domisili, dan konteks budaya atau sosial. Yang pertama, konteks linguistik. Konteks linguistik atau kebahasaan mengawasi atau menganalisis perubahan makna kata sesuai dengan perubahan yang mempengaruhi struktur kebahasaan, seperti penggunaan dan penundaan unsur-unsur kalimat, sehingga ucapan kata Zaid selesai membaca kitab mempunyai kebahasaan yang berbeda dengan makna dari kalimat bacaan kitab itu diselesaikan oleh Zaid. Sedangkan yang kedua, konteks emosional. Adapun dalam konteks emosional ini menentukan makna rumusan atau struktur berdasarkan kriteria kuat lemahnya emosi tersebut. Walaupun dua satuan kebahasaan mempunyai asal-usul makna yang sama, namun maknanya berbeda, seperti perbedaan makna yang terkandung di dalamnya. Seperti contoh membunuh dan pembunuhan. Selain nilai-nilai sosial yang menentukannya, kedua kata tersebut menunjukkan derajat emosi yang berbeda yang menyertai tindakan tersebut. Jika yang pertama, yaitu membunuh, menunjukkan bahwa si pembunuh mempunyai status sosial yang tinggi. Dalam artian membunuh itu
orang yang mengerjakan, dan itu mempunyai motif membunuh itu untuk motif politik atau yang lain, maka kata kerjanya punya konotasi yang berbeda. Dengan konotasi yang kedua itu pembunuhan, yang itu mungkin saja dilakukan secara brutal dan mungkin saja menggunakan mesin pembunuh. Dan lalu yang ketiga yaitu konteks situasi atau domisili. Artinya adalah situasi eksternal di mana kita dapat menempatkan kata tersebut sehingga makna perubahan sesuai dengan perubahan situasi atau kedudukan. Para ahli bahasa menyebutnya maknai dengan makna situasional. Yang keempat yaitu konteks budaya. Inilah nilai-nilai budaya dan sosial yang melingkupi kata tersebut. Seiring dengan maknanya, para ahli bahasa telah menunjukkan perlunya referensi budaya ini di kalangan masyarakat. Misalnya contohnya ngarit dan ngeramban, dua kata yang memiliki makna sama, tapi secara konteks budaya penggunaannya berbeda tempat. Yaitu ngarit biasanya digunakan oleh kaum Jawa atau orang Nganjuk dan sekitarnya, dan sedangkan ngeramban adalah yang digunakan oleh kaum Madura atau daerah Lumajang, Madura dan sekitarnya. Teori konseptual dengan model teoritis yang diterapkan dianggap sebagai salah satu teori praktis yang paling erat hubungannya dengan sistem linguistik, melalui dengan metode prosedural dalam menentukan himpunan konteks dan faktor eksternal yang menyertainya. Nah, sedangkan Stephen Ullman mengungkapkan bahwa kata konteks atau siak sekarang ini telah dipergunakan pada berbagai macam pengertian. Makna tunggal sering membingungkan kita, dan sebenarnya itu adalah makna secara tradisional, yaitu susunan lafaz pada kata atau kalam, serta makna-makna yang lebih luas dari untuk redaksinya. Konteks atas tafsir ini semestinya meliputi tidak hanya kata serta kalimat yang sebelumnya atau sesudahnya, namun seluruh bagian, semua isi buku, semua isi apa yang disampaikan, sebagaimana semua aspek meliputi segala macam yang berhubungan dengan kata, yaitu situasi dan penggunaan intens, aspek-aspek non-bahasa yang terkait pada tempat di mana suatu kata diucapkan. Itu juga merupakan faktor yang sangat penting dalam teori kontekstual. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila kurang, mohon maaf yang sebesarnya.